Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dari ruang ibadah GKRI Tesalonika Bandung, saya menyapa haleluya. Puji Tuhan karena saudara diberkati Tuhan, dipelihara dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dari sini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan kita menjalani hidup dalam minggu ini dan seterusnya. Karena Tuhan mempercayakan kehidupan itu masih ada pada kita. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan melalui doa kepadanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan Bapa, berkati pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian pagi hari ini. Sehingga firman-Mu itu menjadi penuntun bagi kami dalam menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami dalam minggu ini lagi. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Hari ini kita akan melihat rahasia yang Tuhan ungkapkan di balik jaminan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan hari ini kita akan memperhatikan jawaban-jawaban itu dari Injil Yohanes. Jaminan apa yang harus kita pegang kala kita meminta kepada Tuhan, meminta kepada Bapa, yang akan memberikan keyakinan kepada kita bahwa benar kita akan menerimanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan jaminan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes bagi kita. Yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 dia berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa jaminannya adalah minta di dalam namanya. Tentunya kita sudah tahu bahwa nama Yesus, Tuhan kita, adalah jaminannya. Dan dia berkata, hasil yang akan kita peroleh ketika kita meminta dalam namanya adalah, dia bilang, aku akan melakukannya. Dalam dua ayat ini dia sebutkan, aku akan melakukannya. Tujuannya adalah supaya nama Bapa dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lihat dari sisi anak Allah. Dia berkata, aku akan melakukannya. Karena dia akan melakukan apa yang kita minta dalam namanya, maka jaminan kita akan menerima itu sangat-sangat pasti dan tidak bisa diragukan. Tidak diragukan. Apalagi dalam porsi dan posisi yang sangat mantap, di mana saudara dan saya adalah anak-anaknya. Hak ini diberikan kepada kita sebagai anak. Mintalah, tapi minta dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia akan melakukannya. Kita perhatikan lagi Yohanes 15 ayat yang ke-16, dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, haleluya. Bukan kita yang memilih dia. Tetapi dia bilang, akulah yang memilih kamu.
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Haleluya. Dalam ayat ini kita lihat, minta dalam nama Yesus dari sisi Bapa. Tuhan Yesus menjamin kepada kita, Bapa akan memberikannya kepadamu. Kalau dalam Yohanes 14 tadi kita lihat, Yesus berkata dia akan melakukannya. Apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya, dia akan melakukannya. Dan dia juga berkata di sini, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, Bapa akan memberikannya, akan diberikannya kepadamu. Maka saudara lihat kesatuan yang luar biasa. Tuhan Yesus selaku anak Allah, dia melakukan, Bapa di surga memberikan. Betapa istimewanya saudara dan saya. Mari kita perhatikan Yohanes 16 ayat 23. Dia juga berkata begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berkata main-main. Tuhan Yesus tidak bergurau di sini. Tapi Tuhan Yesus berkata sesungguhnya, sungguh-sungguh, serius dia memperkatakannya. Bukan main-main, bukan gurauan, tetapi dia mengajak kita. Aku berkata sungguh-sungguh. Dan dia juga mau kita juga percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama dia, Bapa akan memberikannya. Haleluya. Kenapa? Karena kita memiliki anak, kita percaya kepada Yesus, dan Bapa di surga begitu senang karena anaknya dia utus datang ke dalam dunia ini, milik kepunyaannya. Kita menerimanya, kita percaya kepada Yesus yang diutus Bapa, dan sama artinya kita percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Maka di situ terjadi satu kekuatan yang hebat. Dan karena Bapa senang dengan sikap yang kita ambil, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan anaknya, maka Bapa juga menjamin apapun yang kamu minta, Bapa akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat 24 Yohanes pasal 16 juga dia berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Lihat, Tuhan Yesus berkata mulai dari Yohanes pasal 14. Dia bilang, supaya nama Bapa dipermuliakan, aku akan melakukannya. Supaya nama Bapa dimuliakan, aku akan melakukannya. Bapa akan memberikannya juga kepadamu. Dan lihat, penekanan yang kuat dia bilang di sini, penuhlah, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang betul seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, kepada ayahnya atau ibunya, dan ketika permintaannya itu dikabulkan, betapa bersukacitanya si anak yang menerimanya. Yesus betul-betul memahami ini. Bapa di surga betul-betul memahami ini. Dan lihat, dia bilang, supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Kita adalah anak-anak terkasih dari Bapa. Kita anak-anak terkasih dari Bapa. Bapa mau supaya kita tetap ada dalam sukacita. Sukacita kita menjadi penuh. Dan Bapa menjaminkan itu. Tuhan Yesus pun menjaminkan itu. Mintalah, maka engkau akan menerima. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan melakukannya bagimu. Kenapa? Karena Bapa memberikannya bagimu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sejumlah ayat yang kita perhatikan ini sungguh telah menjadi alasan mengapa nama Yesus menjadi alasan Bapa memberikan apa yang kita minta kepadanya. Mengapa?
Bapa memberikan apa saja yang kita minta kepadanya, tentunya dalam konteks jadilah menurut kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak Allah permintaan itu. Maka saya mau membawa kita untuk melihat Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11 dia bilang begini. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itu ayat yang ke-11. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci ini. Bapak Ibu, kita perhatikan di sini. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa nama yang dia miliki, Yesus, nama itu adalah nama Bapa yang dikaruniakan kepadanya. Jadi nama itu sama. Nama Yesus dan nama Bapa sama. Karena turun dari kata Yahweh. YHWH. Yang kemudian terus bergulir. Yahweh, Yehwah, Yehosua. Dan kemudian di dalam bahasa Yunani diterjemahkan Yesus. Dan bahasa Indonesia langsung menggunakan nama Yesus sebutannya. Jadi kita lihat bahwa nama Bapa dan nama Yesus sama. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Yesus menyatakan nama Bapa kepada semua orang, mulai dari murid-muridnya yang dalam kelompok 12, hingga hasil pemberitaan, murid-murid hasil pemberitaan para rasul. Hingga hari ini, kita semua, kita sudah mengenal nama itu. Saudara dan saya, Yesus telah menyatakan nama Bapa kepada kita. Dan nama itu adalah Yahweh. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke pasal 13 ayat 15 dari kitab Keluaran, dia berkata begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan, Yahweh. Itulah nama Bapa. Kemudian kita perhatikan dalam Keluaran pasal 6 ayat 2, dia berkata begini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Haleluya. Sebagai Allah yang maha kuasa. El Shaddai, besar kuasanya, pencipta segala sesuatu. Tak ada yang dapat menandinginya di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Dia Allah El Shaddai, dia penguasa segala-galanya. Dan Allah yang maha kuasa, Allah yang adalah El Shaddai itu, dia berkata, namaku adalah Tuhan. Namaku Yahweh, itu namaku. Yang artinya yang menyelamatkan atau sang penyelamat, Tuhan Yahweh. Dan kemudian itu dinyatakan kepada kita dan kita mengerti sekarang. Yesus artinya juru selamat, penyelamat. Nama Bapa dan nama Allah Anak, Yesus, itulah namanya. Diberikan kepada kita.
Dan betapa hebat saudara, dia bilang inilah nama dari Allah El Shaddai, inilah nama dari Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan sederhana saya katakan, ketika kita berdoa, kita menyebutkan dalam nama Yesus, sama artinya kita menyebutkan nama Bapa. Dan karena itu, dengan senang hati, dengan sukacita, karena kita menyebutkan nama Bapa juga di dalam doa kita, maka dia bilang Bapa akan memberikannya supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersukacitalah karena saudara dan saya punya nama. Nama dari pribadi yang sangat maha kuasa, nama dari pribadi yang sangat hebat, Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Bahkan dia berkata di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada manusia, hanya nama Yesus. Sejak kolong langit ini ada, dan kemudian manusia pertama, kedua diciptakan, dan seterusnya sampai hari ini, dia bilang tidak ada nama lain. Bukan nama Adam, bukan nama Hawa, bukan nama orang-orang keturunan Adam, turun-temurun hingga kita. Nggak ada seorang pun yang punya nama yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Bapa dan Anak, yaitu Yahweh, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan saudara dan saya di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Nama besar apapun yang pernah ada di bawah kolong langit ini, siapapun itu dia, saya mau katakan hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan kita. Karena itu datanglah kepada nama itu. Dia menjadi alasan untuk kita meminta. Dia menjadi alasan untuk doa kita dikabulkan. Oleh Dialah kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bilang, nama Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nama Yesus menyelamatkan kita dari murka Allah. Oh, keselamatan dari dosa, pengampunan dosa saja Dia bisa buat, apalagi yang terkait dengan yang namanya memelihara. Kalau kita perhatikan Yohanes 17 ayat 11 dan 12, dia gantungkan kalimat ini di dalam satu paragraf yang berkata tentang memelihara. Saya bacakan. Ayat 11, peliharalah mereka dalam namamu. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Haleluya, terkait dengan pemeliharaan. Terkait dengan yang namanya memelihara. Saya mau tanya, saudara biasa minta apa? Dalam konteks memelihara, apa yang seringkali kita minta kepada Dia? Oh, hanya ada di sekitar keamanan. Oh, selamat dari COVID-19. Haleluya. Dari sakit penyakit, dari virus, kuman, bakteri, apapun. Terkait dengan memelihara. Yang selalu kita minta, oh Tuhan berikan kami makan, minum, pakai setiap hari. Itu yang kita minta. Kita minta kepintaran. Kita minta kelimpahan berkat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga untuk berbuah bagi Tuhan. Memberkati banyak orang. Di sekitar itulah kita meminta. Dalam kegelapan malam kita minta, pelihara aku Tuhan, jaga aku Tuhan. Ketika kita mau tidur kita berkata, jaga aku Tuhan. Semua terkait dengan pemeliharaan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, mintalah dalam nama Yesus. Karena nama itu berkuasa untuk menjaga kita. Haleluya. Rasul Paulus kemudian berkata, tetaplah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selaku anak Tuhan, lihat bahwa ketika kita berdoa, oh nama Bapa, oh nama Allah Anak, Tuhan kita, dalam nama Yesus kita landaskan doa kita. Dalam doa kita sebutkan nama Allah Tritunggal, Yahweh, Yesus, Sang Penyelamat. Jangan berhenti berdoa.
Apa yang saudara dan saya buat hari-hari ini? Ketakutan melanda, kegelisahan, mau keluar dari rumah, mau ke kantor, mau ke pasar, mau di jalan, di keramaian, penuh dengan kewaspadaan. Haleluya, lakukanlah protokol kesehatan. Tapi saya mau bilang, minta pemeliharaan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Karena hanya nama Yesus yang bisa menjaga engkau. Tidak ada nama lain. Nama bapakmu sudah dia bawa pergi. Nama mamamu sudah juga dia bawa pergi. Atau dia ada di rumah, kita nggak bisa. Kalau apa-apa teriak, aduh mama, aduh papa, oh ayah bunda. Nggak bisa. Mereka jauh dari kita. Tapi Yesus Kristus Tuhan ada bersama saudara. Panggil nama itu dan minta. Karena dialah gunung batu. Dialah keselamatan. Dialah kota benteng perlindungan kita. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Panggil nama Yesus. Tepuk kiri kananmu. Bilang, hei, panggil nama Yesus. Hei papa, bilang ke anak-anakmu, panggil nama Yesus, jangan nama papa ketika engkau ada dalam kesukaran, dalam bahaya. Panggil nama Yesus, karena nama Yesus itu juga nama Bapa. Karena nama Yesus itu artinya juru selamat yang menyelamatkan. Dia yang sanggup untuk lakukan itu. Karena itu dengarkan. Saya mau katakan dengan tegas, engkau sudah punya nama Yesus. Bahkan hari-hari ini kita menyandang status nama keluarga itu ada pada kita. Yaitu disebut anak Tuhan. Halo. Anak Tuhan. Anak Yahweh itu nama keluarga kita. Dan karena itu saya mau katakan bahwa itu istimewa. Sangat-sangat mulia kita menyandang nama keluarga kita. Keluarga Allah, anak Tuhan. Itu statusmu, itu statusku, itu status kita. Karena itu dengar, yang paling cepat untuk menolong kita, yang paling cepat untuk melindungi kita, yang paling cepat untuk mengeluarkan kita dari persoalan apapun adalah nama Yesus. Kalau hari ini engkau mendengarkan saya dan engkau belum ada dalam nama Yesus, saya katakan, tidak ada nama lain yang bisa menolong engkau. Tidak ada nama lain yang akan bisa mengeluarkan engkau dari apa yang sementara membuat engkau susah, menangis, sedih. Hanya nama Yesus. Karena itu hari ini, panggil nama itu. Dan dia akan datang untuk menolong engkau. Dia akan datang untuk memberikan kepadamu kelegaan. Dia akan datang untuk memberikan kepadamu jalan keluar. Nama Yesus. Apakah engkau alergi dengan nama itu? Jangan. Apa engkau tidak suka mendengarkan nama itu? Halo. Yang tidak suka mendengarkan nama itu adalah pribadi yang tidak kelihatan. Si jahat, si setan. Dia tidak suka dengan nama itu. Tetapi untukmu yang mendengarkan saya katakan, sukalah nama itu. Panggil namanya. Di hati sekalipun dia dengarkan engkau. Tidak terucapkan, tidak terdengar. Dia mendengarkan engkau. Dan dia akan segera menolongmu. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Itulah Yahweh. Itulah Allah yang Maha Kuasa. Mintalah. Hari ini saya katakan, kalau sekarang engkau belum meminta dalam nama Yesus, engkau masih meminta dalam nama yang lain. Oh, Tuhan Yesus bilang, kalau sekarang engkau belum meminta, kalau sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, maka mulailah memintanya. Mungkin engkau belum mengenal dia, mungkin engkau belum tahu siapa dia, tapi saya katakan kepadamu, ketika engkau mendengarkan khotbah ini, engkau tahu dan panggil nama itu, karena nama itu sangat-sangat ajaib dan berkuasa. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, engkau memiliki nama itu. Berbanggalah. Nama itu indah. Nama itu mulia. Ada lagu yang berkata, ada nama yang indah,
Nama Yesus itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus, Dia Tuhanmu. Nama Yesus, Dia Tuhan kita. Oleh nama itu, Bapa mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Oleh nama itu, permintaan kita tidak sia-sia. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari tundukkan kepala sejenak. Tuhan ada bersamamu. Tuhan tidak jauh darimu. Namanya Yesus. Olehnya, oleh nama itu, Dia akan melakukan apa yang engkau mintakan kepadanya. Oleh nama itu, Bapa di surga akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Haleluya! Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Hari ini penyelamat itu ada dekat dengan engkau. Ketika engkau memanggil namanya, Dia ada bersama-sama denganmu. Dia mendengarkanmu. Haleluya! 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 Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Karena kami punya Tuhan, Sang Penyelamat, yang namanya Yahweh, Yesus Kristus Tuhan kami. Di atas dan karena nama itu, kami berdiri di hadapan Bapa. Kami diberikan kesempatan, keberanian untuk masuk menghampiri Bapa dan meminta kepada Bapa langsung tanpa perantara. Engkau berkata, engkau tidak meminta kepada Bapa bagi kami, tapi kami meminta langsung kepada Bapa dalam namamu. Karena itu kami berkata, terima kasih untuk pegangan ini. Terima kasih Tuhan, karena dalam nama ini kami terpelihara. Dalam nama ini kami terlindungi. Dalam nama ini kami diselamatkan dari murka Allah. Dalam nama ini iblis dikalahkan. Dalam nama ini penyakit disembuhkan. Dalam nama ini kami beroleh segala yang baik. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam namanya Yahweh, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.